Ini ada obat ganteng nih ya, langsung kita masukin obat gantengnya, ceret aja. Oke, nggak apa-apa. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Teman-teman, gua baru banget selesai prepare nih. Hari ini kita bakal bikin sambal ijo dengan cumi asin atau sambal cumi asin, sambal ijo. Apaan anjing, goblok. Sambal cumi asin dengan ijo. Nah, itu boleh juga ya. Bego anjing, nggak jelas gue. Oke teman-teman semuanya, jadi hari ini kita bakal bikin sambal cumi asin dengan sambal hijau. Anjing itu lagi. Gimana sih ngomongnya anjing? Sambal hijau dengan cumi asin, bener ya yang pertama tadi ya. Kita bakal bikin sambal hijau dengan cumi asin. Nah bahan-bahannya gampang banget teman-teman, semuanya udah gue prepare. Ada sambal, lagi. aja. Ada cabai hijau besar, ada cabai hijau keriting, ada cabai rawit hijau, bawang merah, bawang putih, tomat hijau, rempah-rempah dan lain sebagainya. Yang pastinya ada cumi asin. Cumi asinnya teman-teman tips dari gua, belinya yang ukuran kecil-kecil aja biar enak, terus dibagi dua. Ini seperti yang udah gua lakuin, gua potong-potong, jadinya ukurannya nggak besar-besar banget juga nggak kecil-kecil sekali ya, dimakan masih enak banget ya. Komposisinya semuanya di resipi ada di kolom deskripsi, teman-teman tinggal ikutin aja. Semoga resep hari ini bakal bikin teman-teman happy semuanya. Bikinnya gampang banget teman-teman. Untuk kali ini bikin sambal hijau, sambalnya nggak bakal basicnya gue goreng, basicnya bakal gua rebus ya. Bawang merah, bawang putih, cabai-cabean semuanya langsung aja masuk. Bareng sama tomat hijaunya. Kita rebus. Nah. Oke, ini bakal kita rebus teman-teman sampai si cabai-cabean dengan bawang-bawangan ini mateng ya, kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit lah. Pokoknya sampai dia si bawang-bawangannya lembek aja. Terus sebelum kita mulai video hari ini, gue juga pengen ngasih tahu kenapa sih si sambal hijaunya ini cabai-cabeannya semua ingredientnya gue rebus ya. Karena berdasarkan pengalaman gue biasanya kalau bikin sambal hijau cabainya digoreng dulu. Terus habis itu kita giling, kita goreng lagi, biasanya warnanya berubah, jadi hijaunya nggak cantik teman-teman, jadi cenderung ke warna hitam ya. Makanya kali ini gue coba dengan metode yang lain, yaitu sambalnya kita rebus dulu, nanti baru bakal kita goreng. Oke, kita ketemu lagi 15 menit ke depan. Nah, yuk. Oke, udah beres. Sudah kita masak cukup lama teman-teman. Ya pokoknya patokannya sampai si bawangnya matang aja ya. Pokoknya bawangnya matang tuh kayak gini nih. Tinggal kita ambil, terus kita pencet kayak gini. Tek, nah kebelah ya, berarti udah matang ya. Tapi jangan sampai si bawangnya juga benyek banget teman-teman ya, nggak enak ya rasanya ya. Oke, langsung aja kita pisahin. Kita angkat. Dan sampai di sini sambal hijau kita udah setengah jalan. Tinggal kita giling aja teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman ya. Kita giling sambal hijaunya. Cuman kalau dari segi aroma beda banget ya antara digoreng sama direbus ya. Gua tuh biasanya kalau bikin sambal hijau selalu basic ingredientnya tuh pasti gua goreng. Cuma beberapa kali catering itu apa namanya? Karena butuh waktu masak yang lama ya karena catering ya, jadinya warnanya berubah gitu. Tapi kalau menurut gua rasa pasti beda banget. Oke, kita giling ya. Gua nggak mau terlalu halus. Wih, mantap. Teksturnya seperti ini, teman-teman. Nggak terlalu halus, nggak terlalu kasar ya. Jadi masih
Nikmat banget buat disantap ya. Oke, kita langsung aja ke step berikutnya teman-teman. Gue udah masukin minyak. Kita tumis rempah-rempah dulu ya. Batang serai, daun jeruk, daun salam, lengkuas, jahe ya. Nah, kita tumis dulu. Sama terasinya juga boleh lah, biar wangi. Oke. Semuanya kita tumis dulu ya. Nah, aromatiknya udah keluar semua. Sekarang kita masukin ini primadonanya, cumi asin ya, langsung masuk semuanya. Nah, kita tumis-tumis sampai cumi asinnya dia agak berubah warna, agak mateng. Oh iya, gue juga lupa ngasih tahu teman-teman semuanya ya. Cumi asinnya nggak boleh langsung diproses ya, beli di pasar langsung masuk. Itu bakal jadi asin banget, dan kalau cumi asinnya kurang bagus biasanya ada aroma amis yang nggak sedap gitu ya. Jadi ini untuk cumi asinnya udah kita olah dulu. Olahnya bukan diolah apa ya, di prepare ya. Jadi cumi asin kita beli dari pasar, kita rendam dengan air. Kita bilas ya sebanyak 2 kali sampai si airnya agak bening. Nggak usah bening banget, tapi agak bening aja ya. Karena kan kita masih mau ada aroma khas dari cumi asinnya gitu teman-teman. Kalau sampai bening banget itu ntar aroma khas cumi asinnya hilang. Makanya 2 kali 3 kali bilas saja udah cukup ya. Nah, ini kita tumis-tumis, kita oseng-oseng. Oh, aroma si cumi asinnya udah bener-bener keluar banget ya. Sama campur terasi ini. Wah, makin mantap lagi. Nah teman-teman, ini udah wanginya satu studio, udah wangi banget ya. Dan ini juga cumi asinnya udah mateng. Kita bisa lihat dari tekstur si cuminya yang udah mulai mengkerut, sama warnanya yang udah mulai berubah ya. Dan di saat seperti ini kita udah boleh masukin si sambal hijaunya. Langsung aja. Iya, mantap. Mantap. Oke, udah masuk teman-teman ya. Mantap banget. Tapi ini menurut gue minyaknya kurang. Kita bakal tambahin lagi. Sampai komposisi minyak sama sambelnya seimbang. Karena apa? Sambal itu kalau kering nggak enak. Harus ada minyak-minyaknya teman-teman ya. Harus agak oily. Nah, ini baru mantap. Oke, sambil mematangkan langsung aja. Kita bakal marinasi ya. Gula sedikit aja, cuman syarat aja. Gua nggak mau ada rasa yang terlalu manis di sambal hijau ini ya. Kenapa nggak mau terlalu manis? Karena gua senang dengan kehidupan gua yang pahit teman-teman. Pahit dan tawar ya. Anjay ya. Ini ada obat ganteng nih ya. Langsung kita masukin obat gantengnya. Cret aja. Oke, nggak apa-apa. Yang banyak ya, biar kita generasi penerus Republik Indonesia pada makin cerdas ya. Makan mecin lah setiap hari ya. Garam ya, garam masuk. Oke. Nah, garam juga jangan terlalu banyak ya. Selanjutnya chicken powder nih. Ini yang ngasih rasa yang spesial nih sama masakan kita. Oke, nggak usah banyak-banyak, nanti keasinan ya. Oke, kita aduk-aduk. Basic dari sambal hijau cumi asin kita kayak begini aja teman-teman ya, gampang banget. Untuk rasanya nanti bakal kita tes bareng-bareng. Yang pastinya ini kita masak dulu sampai matang, sampai benar-benar nikmat ya. Waktu masaknya agak lama karena kita mau ngebuang konten air yang ada pada sambal kita ini yang tadi udah kita rebus ya. Ini warnanya hijaunya bagus banget ya, cerah ya teman-teman. Yang pasti kita masak dulu sampai matang, nanti bakal kita cobain bareng-bareng. Sampai ketemu lagi nanti 15 menit ke depan.
Udah kita masak kurang lebih selama setengah jam ya sambal hijau kita. Oke sih untuk dari segi warna ya teman-teman ya. Tuh. Dari segi warna cakep, warnanya masih tetap hijau ya. Entah bagaimana rasanya. Kalau dari segi aroma tuh jelas beda banget kalau sama basicnya kita goreng teman-teman ya. Ini jauh lah, jauh. Dari segi aroma udah jauh. Kita coba. Asinnya udah pas. Karena ada asin dari si cumi asinnya lagi ya. Mantap. Pedasnya pas, asinnya pas, gurihnya pas teman-teman. Ditambah lagi dengan aroma dan rasa dari cumi asin yang khas banget. Resepnya sesimpel ini aja sih buat gua ya. Buat teman-teman resep ini bisa jadi stok buat makanan di rumah karena ini awet dan tahan lama di kulkas mungkin bisa sampai 1 bulan kali ya. Yang penting disimpan dengan cara yang baik, lebih amannya lagi kalau teman-teman mau bikin sekalian banyak. Dipartisi sesuai kecukupannya aja di dalam kulkas. Sisanya yang udah dibikin taruh di freezer ya. Dipartisi sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Yang mau buat jualan juga bisa di packing 250 gram, 200 gram atau 500 gram ya. Pakai kemasan apapun. Sesuai dengan keinginan teman-teman, harga jual hitung sendiri aja ya. Lagi males ngitung-ngitung gue. Tuh, sambal cumi asin. Wah, dijual segini. 30.000, 40.000 ya. Asal bahan-bahannya premium sih oke aja. Gak jadi masalah ya. Oke. Iya. Nah, begini aja sambal hijau dengan cumi asin kita udah selesai. Teman-teman semuanya, thank you for watching. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Sehat selalu, Tuhan memberkati.